Sahabatku di dalam Tuhan, agungkan dan muliakanlah Tuhan yang selalu menjaga, memelihara, dan memberkati kita. Hari ini ada berkat yang Tuhan mau curahkan dalam hidup kita melalui firman-Nya. Sebab firman Tuhan adalah harta sorgawi yang tak ternilai harganya. Karena itu kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, dalam nama Yesus, kami sangat butuh firman-Mu. Dan untuk itu beritahukanlah kebenaran firman-Mu saat ini. Dan berkati hamba-Mu dan semua yang mengikuti pelayanan ini, supaya kami sungguh-sungguh punya hati yang siap menerima firman dan mengejawantakan firman itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini dibaca dari 1 Korintus 9 ayat 11 sampai 12. 1 Korintus 9 ayat 11 sampai 12 begini dikatakan. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, orang yang bekerja patut mendapat upah. Orang yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. 1 Korintus 9 ayat 14 nanti dibaca. Mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar patut dihormati 2 kali lipat. 1 Timotius 5 ayat 17 itu mencatat. Itulah yang disampaikan dalam firman dari 1 Korintus 9 ayat 11 sampai 12. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa orang yang menabur berhak untuk mendapatkan upahnya. Apalagi ia telah menaburkan benih rohani bagi jemaat Korintus. Katanya, kalau orang lain berhak untuk mendapatkan, bukankah ia mempunyai hak yang lebih besar? Walaupun demikian, ia tidak menggunakan hak itu dalam melaksanakan pemberitaan Injil. Ia menanggung segala sesuatu supaya tidak mendatangkan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Inilah sikap kerelaan berkorban yang dilakukan oleh Paulus. Memberitakan Injil adalah suatu kewajiban, suatu keharusan. Memberitakan Injil bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan Injil itu sendiri, yaitu untuk kepentingan Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, belajar dari kebenaran firman ini kepada kita diajak untuk termotivasi, terpanggil untuk memberitakan Injil dengan tujuan yang jelas, motivasi yang murni, bukan untuk mencari popularitas, kepentingan diri, memperkaya diri, mendapatkan upah, walau memang
itu dibutuhkan, tapi itu bukan tujuan. Sebab kalau semua itu menjadi tujuan, maka itu akan menjadi penghalang, rintangan dalam pemberitaan Injil. Kita memberitakan Injil untuk mendapatkan sesuatu, dan ketika tidak mendapatkan sesuatu, kita kecewa, kita mengeluh, dan bahkan kita tidak mau lagi melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Malah terkadang terjadi kita melaksanakan tugas pemberitaan Injil, mencari tempat-tempat yang menjanjikan. Ada yang tidak bersedia untuk pergi ke tempat-tempat yang terpencil, tempat yang susah, tempat yang menderita. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Menjadi pemberita Injil harus ada kesediaan untuk menanggalkan kepentingan atau hak pribadi, hak keluarga, menjadikan pemberitaan Injil sebagai yang prioritas dalam hidup ini. Di mana Tuhan tempatkan kita, di mana kita berkarya sesuai dengan profesi bidang kita masing-masing, sesuai dengan talenta, pekerjaan, keterampilan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita jadikan itu sebagai sarana pemberitaan, sehingga dimanapun kita hadir, kita jadi berita, jadi duta Kristus, dan pada akhirnya Tuhan dipuji, diagungkan, dan dimuliakan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami, sehingga kami semakin termotivasi untuk jadi alat Tuhan, pemberita Injil yang tulus dan murni, sehingga pemberitaan itu ada kuasa, datangkan sorak pujian, keagungan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan oleh sebab itu semua yang Tuhan beri tanggung jawab untuk memberitakan Injil, para penginjil yang melayani di tempat-tempat yang menantang, di tempat-tempat yang nyawa jadi taruhan, kami mohon ada penjagaan, pembentengan kuasa Tuhan. Tuhan tugaskan semua orang memberitakan Injil di tempat di mana Tuhan tempatkan kami untuk berkarya. Tolong kami, hikmati kami, dan taruh kuasa-Mu supaya penampilan hidup karya yang kami karyakan itu jadi berita, sehingga karya-karya yang kami lakukan di tempat di mana kami bekerja itu jadi berita Injil. Di situ ada kerja yang maksimal, ada kejujuran, ada keadilan, ada kedamaian, ada tanda-tanda kehadiran Tuhan melalui karya yang dikaryakan, sehingga itu jadi berita Injil bagi semua orang. Dan untuk itu jaga bentengi kami kemanapun Engkau mengutus kami. Kami percaya Engkau telah berfirman bahwa Engkau yang mengutus, Engkau yang akan mengurus, Engkau yang akan menyertai sehingga aman selamat dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Berkati semua yang mengikuti pelayanan pemberitaan Injil dari YouTube Gemim Bukit Moria Rikep Manado ini, melalui renungan harian keluarga ini, biar diberkati semua yang dengan taat setia tekun mengikuti pelayanan ini. Berkati tim multimedia Bukit Moria Rikep Manado, dan bahkan juga berkati seluruh perangkat pelayan, berkati seluruh anggota jemaat, supaya kami bergandengan tangan untuk lakukan yang terbaik demi keagungan kemuliaan nama-Mu. Program-program pelayanan yang ada dilancarkan dan disukseskan. Dan Tuhan jugalah yang nyatakan kuasa supaya melalui pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rikep Manado ini banyak orang yang diberkati, sehingga pelayanan ini betul
betul-betul jadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan berkati pemerintah yang ada. Tuhan pakai untuk jadi alat Tuhan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi ini. Bertindak Bapa demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu hebat karena kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, menolong, memberkati, dan menyelamatkanmu. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.